diberikan oleh pemerintah. Saya kaget. Di apa yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal uh, untuk apa namanya untuk pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu kalau kalau kita lihat yang daftar manajer KDKMP itu udah sampai 600 ribuan ya. Itu adalah anak-anak muda, mungkin antusiasme begitu besar ya terkait hal ini. Next. Nah, ini koperasi adalah opsi masa depan ya, Gen Z, generasi pemimpin koperasi berikutnya. Ya, karena generasi itu berganti ya. Setiap ada generasi milenial, generasi Gen Z, kemudian Alpha dan seterusnya. Kehidupan terus bergulir dan kepemimpinan tentu juga akan estafet ke generasi-generasi apa berikutnya gitu ya. Nah, pemerintah di sini membangun ekosistem kebijakan dan stimulus. Sekarang saatnya anak muda anak muda berdaya dan mengambil peran. Jadi apa jika di sini ada kutipan nih yang teman-teman buatkan ya, jika perusahaan rintisan mewakili mimpi individu, koperasi mewakili mimpi kolektif. Jadi kalau berkoperasi itu kan koperasi kan terdiri dari orang-orang, bukan hanya punya satu orang gitu ya, harus beranggotakan orang-orang minimal minimal 9. Kalau dulu di Undang-Undang 25 tahun 1992 minimal 20 orang, sekarang yang di apa namanya di Undang-Undang Omnibus Law itu menjadi 9 orang minimal anggota koperasi. Jadi ini adalah kolektif. Dan di koperasi itu jadi belajar berorganisasi karena menyatukan berbagai macam ide itu bukanlah hal yang mudah gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang di BEM, ada yang di kalau dulu zaman saya itu ada BPM kalau dulu ya, Badan Perwakilan Mahasiswa, nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu kan Senat namanya, Senat Mahasiswa gitu ya. Ada unit kegiatan mahasiswa. Nah itu apa kan bukan hal yang mudah ya ketika berorganisasi. Di koperasi itu usaha berbisnis dan berorganisasi sangat kental ya. Dan kemudian juga ada namanya rapat anggota. Rapat anggota ada rapat anggota tahunan. Kalau tahunan tuh minimal kan tahunan satu kali gitu. Rapat anggota tuh ya bisa sewaktu-waktu. Next. Nah, ya hadirin yang saya banggakan, teman-teman yang saya cintai, uh, dalam tadi konteks kegiatan ini adalah Indonesia hebat wajib kita jaga. Ini di close aja. Indonesia wajib Indonesia hebat wajib kita jaga demopis menjadi sangat penting. Yang menarik dari program ini adalah penggunaan film, musik dan teknologi sebagai instrumen perubahan sosial. Jadi kami mengapresiasi ini kinerja KOP ini dari film menggunakan musik dan teknologi itu menjadikan orang apa mengerti bagaimana apa namanya tadi konteksnya dengan kooperasi gitu. Apa itu kooperasi dan bagaimana dalam film itu bisa berkooperasi gitu ya. Kemudian kita memahami bahwa pembangunan ini kan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan program, tetapi juga membutuhkan cara-cara baru untuk menginspirasi dan menggerakkan masyarakat khususnya generasi muda. Nah ini inovasi lah, inovatif ya dari kinerja. Jadi bukan yang tadi mungkin dikumpulkan bapak-bapak ibu-ibu gitu di kampung dikumpulin gitu ya, kemudian ayo kita bentuk kooperasi gitu, bukan seperti itu saja. Dan mungkin itu cocok di generasi generasi yang sudah bahkan boomer apa namanya Gen X itu misalkan ya, tapi di generasi-generasi tadi Gen Z gitu ya, itu mungkin iya nih lebih cocok lah untuk kegiatan seperti yang dilaksanakan oleh kinerja koop ya. Uh, Jadi ini menginspirasi dan dapat menggerakkan pikiran, tetapi cerita mampu menggerakkan hati. Saya udah pernah juga ditayangkan oleh Kak Iponi seperti apa kegiatan-kegiatan Kinaria ya. Uh, ini luar biasa gitu ya. Karena itu ketika pesan tentang keberlanjutan, pelestarian lingkungan,
ekonomi kerakyatan, dan semangat gotong royong disampaikan melalui film, musik, dan karya kreatif, maka pesan tersebut akan lebih mudah diterima dan menjadi bagian dari gerakan bersama. Jadi pesan-pesan tentang apa tadi, bahwa koperasi tapi melalui disampaikan oleh film, ya, melalui film, misalkan tadi melalui kelestarian lingkungan dan seterusnya, itu bisa diselip-selipkan. Nah ini keren, Kak Ipon dan Kinaria, kok. Di sini uh, kami melihat peluang besar bagi generasi muda Indonesia. Jadi bukan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi kreator perubahan. Jadi sekarang kan lagi musim konten kreator ya. Ya memang lagi masanya, lagi apa namanya, lagi booming gitu ya. Karena semua orang bisa jadi konten kreator gitu ya. Nah, jadi sekarang jangan cuma jadi penonton tontonan-tontonan, ya jadilah kita sebagai kreator perubahan dan itu berdampak ya. Jadi bukan hanya menjadi pengguna tapi juga pencipta solusi. Bukan hanya mencari pekerjaan tetapi membangun ekosistem ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Rekan-rekan semuanya, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada Kemenko PMK, Kinerja Koop, Bappenas, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, komunitas, serta seluruh mitra yang telah berkolaborasi dalam membangun gerakan regenerasi koperasi Indonesia. Karena kalau tidak ada regenerasi ya akan habis gitu ya. Ini pentingnya bagaimana regenerasi kita eh, apa ya, jangan sampai lost generation gitu ya. Nah, siapa lagi yang akan membangun koperasi ke depan kalau bukan anak-anak muda. Saya berharap kegiatan ini menjadi awal lahirnya lebih banyak kolaborasi, inovasi, dan talenta-talenta muda yang siap mengambil peran dalam membangun koperasi Indonesia yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin itu dari kami. eh, Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Asdep eh, untuk arahannya. Tadi adik-adik belajar tentang koperasi merah putih. Nanti sama Kak Ivon kita belajar koperasi multi pihak ya. Tapi sebelum masuk ke sana, karena koperasi multi pihak itu kita menerapkan juga nilai-nilai SDGs, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Rahman Kurniawan, manajer pilar pembangunan lingkungan dari Bappenas. Nah, kami persilakan. Nanti juga ada video dukungan dari PBB langsung yang sudah mengendorse kegiatannya Kinaria. Silakan Kak Rahman. Eh, Baik, terima kasih Kak Ipon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin mungkin karena sinyal saya kurang bagus, saya off dulu video Kak Ipon supaya tidak disconnect kayak tadi. Nah, mungkin suara saya sudah didengar dengan jelas Kak Ipon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aida maupun para deputi di Kementerian Koperasi eh, dan teman-teman sekalian di Kinaria maupun dari berbagai badan eksekutif mahasiswa di perguruan tinggi atau mungkin juga peserta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Eh, Tentu pertama apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi maupun Kinaria ini. Kami dari Bappenas sebagai pengampu koordinator pelaksana SDGs, mungkin nanti sebentar saya akan jelaskan sedikit terkait SDGs. Izin saya share screen, teman-teman sekalian. Apakah sudah terlihat?
share screen saya, Kak Ipon. Aman, Kak. Ya, terima kasih. Jadi pertama perkenalkan saya Rahman Kurniawan, Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan di Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN Bappenas. Mohon maaf saya tidak menyalakan video karena saat ini bersamaan sedang melaksanakan kegiatan Musren Bangnas eh, dan juga untuk menjaga sinyal supaya bisa tetap baik. Nah, pada dasarnya yang ingin kami sampaikan terkait pembangunan ini adalah yang pertama bahwa pembangunan kita ini saat ini menghadapi banyak tantangan di berbagai hal ya, terutama di tantangan global. Sebelumnya tantangan terbesar kita dari apa yang dirilis oleh United Nations atau PBB di tingkat global adalah yang kita kenal sebagai triple planetary crisis. Jadi ada 3 krisis planet kita yang dianggap mengancam 2-3 tahun terakhir sebelumnya, yaitu terkait dengan tentu saja perubahan iklim yang sudah dirasakan oleh kita semua, kemudian biodiversity loss, kehilangan keanekaragaman hayati yang tidak disadari oleh kita dan akan mengancam kehidupan di planet kita. Dan yang ketiga polusi ya, atau polutan yang setiap saat menjadi masalah di seluruh dunia ya, termasuk di kita semua. Nah, tetapi 1-2 tahun terakhir ini tantangan itu kembali menjadi lebih masif setelah adanya tantangan terkait geopolitik dan geoekonomi. Jadi selain banyak tantangan, sekarang yang dihadapi dunia adalah terkait dengan geopolitik dan geoekonomi. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat berbagai konflik di berbagai belahan dunia, berbagai kesenjangan ekonomi di berbagai belahan dunia terkait dengan perdagangan, kemudian kesenjangan pembangunan dan seterusnya. Nah, tetapi sebenarnya jauh sebelum itu di dunia sempat eh, bersepakat bahwa planet kita itu hanya satu. Tentu untuk planet kita yang satu ini kita harus jaga ya untuk eh, kelestariannya. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2000 di PBB itu disepakati ada yang namanya tujuan bersama dalam pembangunan yang disebut sebagai Millennium Development Goals. Jadi 15 tahun tujuan untuk milenium yang dimulai tahun 2000 sampai 2015. Nah, waktu itu dipicu oleh terutama banyaknya kemiskinan di berbagai dunia, terutama di belahan benua Afrika. Jadi itu ditetapkan ada 8 goals yang sifatnya antroposentrik, yang sifatnya lebih untuk mensejahterakan manusia, atau sifatnya lebih sosial. Tetapi sampai 2015 ternyata pembangunan di berbagai negara ini cukup bisa keluar dari peningkatan berkurangnya angka kemiskinan, terutama di negara-negara Afrika. Tapi rupanya 2015 itu belum cukup. Oleh karena itu, biasa kita sebut sebagai unfinished agenda. Jadi agenda yang belum selesai, karena dunia belum begitu sesuai dengan harapan kita. Nah, tahun 2015 sampai 2030 disepakatilah di PBB apa yang disebut tujuan yang lebih komprehensif, yang disebut sebagai Sustainable Development Goals. Terdiri dari 17 goal sampai 2030. Nah, intinya 17 goal ini berharap bahwa masyarakat kita tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia bisa adil dan makmur. Karena prinsipnya adalah prinsip no one left behind. Semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Nah, itu diharapkan ada keseimbangan antara dimensi yang kita sebut 5P ya, People, Planet, Prosperity, Partnership, dan Peace. Artinya masyarakatnya secara sosial, people-nya sejahtera, kemudian secara ekonomi prosperity-nya baik, sejahteraannya merata, tetapi secara planet juga berkelanjutan atau lestari. Nah, ditambah lagi dengan 2 terkait dengan partnership dilakukan secara bekerja sama dan tentu saja menjaga kedamaian dan keamanan yang disebut peace. Jadi 5P ini yang diharapkan menjadi tujuan SDGs secara menyeluruh di dunia. Tapi hari ini mungkin partnership dan peace cukup terganggu di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, tentu kita harus menjadi motor penggerak untuk tetap menjaga keseimbangan ini di Indonesia terutama. Nah, 15 goal ini untuk keseimbangannya tentu pembangunan kita itu harus seimbang dari sisi pilar sosial, pilar ekonomi, dan lingkungan. Dan tentu saja juga dari pilar tata kelola. Jadi kalau di global dikenal dengan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, di Indonesia kita pisahkan satu pilar tata kelola karena tanpa peace, justice, and strong institution ini juga
pembangunan kita bisa terganggu. Nah, secara cepat kira-kira SDGs itu 17 goal ini di pilar sosial apa saja, tanpa kemiskinan dan seterusnya, di ekonomi, energi dan seterusnya, di lingkungan, air bersih dan seterusnya, di tata kelola terkait dengan kedamaian, keadilan dan kelembagaan. Nah, untuk itu di Indonesia SDGs ini dijadikan sebagai tahapan untuk menuju Indonesia emas. Kenapa? Karena kita harapkan adik-adik sekarang yang menjadi generasi muda, Gen Z dan seterusnya, Gen Alpha dan seterusnya, ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan untuk keluar Indonesia dari yang disebut sebagai middle income trap atau jebakan negara menengah. Karena kalau negara kita terjebak di negara menengah, kita tidak sulit untuk menjadi negara maju. Dan ini terjadi di beberapa belahan Amerika Selatan yang sudah menjadi negara menengah tetapi sulit untuk menjadi negara maju. Nah, padahal tujuan kita, visi Indonesia Emas 2045 adalah menjadi negara maju. Nah, untuk landasan keluar itu salah satunya adalah mencapai tahapan SDGs di tahun 2030. Nah, tahun 2030, 17 goal ini diharapkan bisa tercapai. Nah, tetapi pelaksanaannya tidak bisa sendiri pemerintah, karena no one left behind harus melibatkan semua pihak. Nah, hari ini saya akan menyampaikan spesifik terkait kemitraan multi pihak. Dalam SDGs, teman-teman generasi muda ini atau youth itu ikut berkolaborasi dan tempatnya ada di 4 platform ini antara pemerintah dan non pemerintah. Jadi ada pemerintah, ada akademisi dan pakar, ada ormas media, ada filantropi dan pelaku usaha. Nah, tempatnya youth generasi muda di mana? Nah, kalau youth teman-teman ada di perguruan tinggi, maka cenderung akan berkolaborasi sebagai platform akademisi dan pakar di perguruan tinggi. Tapi pada saat yang sama, teman-teman mungkin berada di tempat lain juga, sebagai anggota ormas, sebagai filantropis, atau sebagai pelaku usaha, bahkan mungkin beberapa generasi muda kita sudah masuk di pemerintahan dan parlemen. Intinya, pembangunan kita yang tadi 5P itu diharapkan dikerjakan oleh semua pihak. Nah, untuk generasi muda, kami mendorong juga karena hari ini di klaster perguruan tinggi lebih banyak, walaupun mungkin nanti di klaster lain juga ada, adalah mendorong perguruan tinggi membentuk yang namanya Center of Excellence for SDGs. Artinya menjadi pusat pengetahuan dan pelaksanaan SDGs untuk membantu teman-teman yang lain. Jadi ini yang bisa terjadi di perguruan tinggi lebih cepat, karena perguruan tinggi ini bisa belajar cepat dan bisa menyebarkan ilmu secara cepat. Nah, hari ini sudah ada 75 SDG Center di berbagai perguruan tinggi dan di beberapa unit. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, pelaku usaha, filantropi maupun organisasi kemasyarakatan bisa membentuk ini Center of Excellence. Nah, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan SDGs untuk mencapai tahun 2030. Tetapi yang terbesar saat ini SDG Center ada di perguruan tinggi karena perguruan tinggi jejaringnya cukup masif dan cukup terkonsolidasi. Nah, selain itu di perguruan tinggi juga kita mendorong ada yang namanya Duta SDGs Kampus, para mahasiswa yang bisa menjadi contoh-contoh baik pelaksanaan SDGs. Nanti kita lihat di belakangnya. Nah, misalnya ini contoh-contoh baiknya teman-teman di Telkom ini, para mahasiswanya juga melakukan inovasi di pedesaan, mungkin juga teman-teman di perguruan tinggi lain juga terlibat dalam InnoVillage. Jadi melahirkan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan SDGs yang 17 goal tadi, baik di pilar sosial, ekonomi maupun lingkungan. Nah, contoh baik lainnya misalnya di beberapa perguruan tinggi maupun mahasiswa maupun kelompok NGO Youth itu membentuk berbagai kegiatan, contohnya dalam penanaman mangrove, kemudian juga ada yang melakukan kampanye, seminar, dan seterusnya. Bahkan ada satu misalnya di Aruna Indonesia itu sebagai kelompok youth yang memberikan peningkatan kesejahteraan ke masyarakat nelayan yang tadinya terhambat oleh tengkulak itu sekarang bisa mulai berdaya. Jadi contoh-contoh baik ini bisa dilakukan, termasuk tadi contoh dari Ibu Asdep terkait dengan koperasi yang juga bisa digerakkan oleh para pemuda. Nah, kemudian juga ada contoh-contoh baik misalnya di kegiatan Geopark yang ada. Geopark ini hingga ke global ada perkumpulannya untuk Geopark global ya, untuk yang youth-nya. Jadi mereka selalu melakukan pertemuan dan advokasi untuk pelaksanaan kegiatan di Geopark. Kemudian juga ada forum-forum generasi muda
ada juga generasi muda yang melakukan pengelolaan sampah dan seterusnya. Nah, mungkin hal-hal baik ini juga bisa dikampanyekan melalui media atau multimedia semacam film, teater, dan seterusnya yang digagas oleh teman-teman di Kinaria. Nah, kemudian juga potensi kekuatan pemuda ini tadi sudah disampaikan Bu Asdep, tapi paling tidak ini akan jadi modal dasar kita untuk keluar dari middle income trap. Karena nanti yang disebut bonus demografi itu ketika sebagian besar generasi muda kita menjadi pendorong ekonomi kita. Nah, salah satunya adalah bisa keluar dari jebakan tadi eh, negara menengah ke bawah ya, sehingga bisa menjadi negara maju. Nah, kalau generasi muda kita besar dan aktivitas pekerjaannya bisa surplus, itu bisa diekspor ke luar untuk menghasilkan devisa yang cukup besar dan memberikan kekuatan ekonomi kita. Nah, pada saat yang sama juga kami mendorong SDG Center di membentuk yang namanya Duta Kampus SDGs sebagai eh, hero-hero dari kampus yang bisa menggerakkan teman-teman di kampus, bahkan teman-teman di luar kampus untuk pelaksanaan SDGs. Yang kalau misalnya perlu diskusi dengan teman-teman, nanti yang 17 goal kita bisa bahas secara rinci pada kesempatan lain ya. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, Bu Asdep, Bu Ipon dan Kak Ipon dan teman-teman yang lain. Tapi intinya teman-teman diharapkan tidak lagi menjadi target pembangunan. Kalau perlu bisa menjadi kolaborator bersama-sama para pihak yang lain untuk menjadi pembangun negeri ini, bahkan bisa menjadi inisiator sebagai champion-champion, sebagai hero-hero yang mendorong pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dan ini seperti kerucut yang gambar di sebelah kiri, tentu inisiator tidak akan lebih banyak dari kolaborator, dan kolaborator tentu tidak akan lebih banyak dari target yang kita harapkan. Tetapi kalau modal hari ini puluhan ratusan mahasiswa bisa menjadi kolaborator, maka akan naik tingkat jadi inisiator. Ini tentu akan menjadi penggerak target grup yang sangat besar di generasi muda ya. Oleh karena ini, kegiatan edukasi dan kampanye semacam ini akan penting, tetapi perlu juga aksi-aksi nyata di lapangan, baik di sosial, lingkungan, maupun ekonomi, bahkan juga kalau perlu masuk ke dalam riset, inovasi, teknologi, dan berjejaring dengan berbagai sekolah, kampus yang lain. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, Kak Ipon, Bu Asdep, dan Bapak dan Ibu sekalian, serta teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf, kami menyampaikan ini sambil juga melaksanakan tugas lain yang bersamaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin berhubungan dengan kami, silahkan melalui situs Instagram maupun Facebook, Twitter, dan email kami. Bahkan bisa membuka situs kami terkait capaian maupun peran-peran pemuda di sana. Terima kasih sekali lagi. Bila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kak Ipon. Terima kasih Kak Rahman atas paparannya. Nah, adik-adik saya harap tadi menyimak karena Kinaria kita semua tahun ini akan membuat film. Eh, ada 4 tema film yang sudah kita persiapkan naskah skenario tapi draft 1 ya. Jadi kita akan buka, kita akan ngobrol di Discord nanti. Kalau Discord kan bisa banyakan ya, adik-adik ya. Nah, kita akan buka di Discord dan kita akan membahas supaya Hari Film Nasional tahun 2027 film kita sudah bisa ditayangkan. Itu kapan hari filmnya? Itu bulan Maret. Itu tepat kalau 2027 itu tepat 11 tahunnya deklarasi gerakan seribunya Kinaria ya. Waktu itu Kinaria dimulai dengan penandatanganan deklarasi 7 kementerian. Kementeriannya apa saja ada di belakangnya Kak Ivon atau ada di website ya. Nah, oke, terima kasih Kak Rahman, Kak Aida untuk waktunya. Sekarang adik-adik atau siapapun yang ada di sini boleh siap di laptop atau HP-nya mengetik di chat ya. Diketik di chat. Kak Ivon mau tanya dari kampus mana? Diketik nama dan kampusnya ya. Karena yang hari ini lalu ditulis di situ sudah SDG Center atau belum. Sudah atau belum gitu aja ya, karena kita akan mengajak
adik-adik semua menjadi duta SDG Center. Dan nanti jangan khawatir kalau tadi dibilang ada dutanya. Nah, di sini ada Kak Widi juga dari Kinaria. Kita ada program Genpi Ambassador. Itu untuk 5 poin yang tadi, people, prosperity, planet, apa ya tadi ya, 2 lagi. Nah, kita akan bikin ada 5 duta yang akan dipilih seperti pageant pada umumnya. Kita akan dilatih langsung oleh tim yang profesional karena Kak Widi ini merupakan tim dari Putri Indonesia. Ya, nanti kita akan ada duta-duta, jadi dari kampus-kampus kita akan menilai mana yang sudah mengerjakan, lalu nanti kita ada grand final di acaranya kapan ya, kemungkinan tahun depan saat Kinaria ulang tahun yang ke-11 ya. Udah ditulis di chat dari kampus mana, apakah sudah SDGs atau belum, ditulis ya. Nanti kepilih jadi produser film, salah ya? Oke, sambil kalian menulis dari kampus mana, apakah sudah SDGs atau belum. Terus sekarang saya tanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti tes karakter dari Kinaria? Yang sudah, jawab sudah. Yang belum, jawabnya belum. Di chat ya, adik-adik. Sebentar, ini bukan ini mahasiswa kan? Karena ini harusnya ini mahasiswa yang hadir. Karena kalau yang kelas rektor atau tenaga pendidik nanti akan ada sendiri. Ya, bisa ditulis. Ini ada, kalau di sini ada BEM Upitra, Nathanael. Lalu ada Kak Eko Siswanto dari Wici. Kalau Wici itu bukan BEM ya, namanya apa ya? Bisa diinformasikan? Nathanael, BEM belum, kampus. Oke. Dari kampus mana lagi ini? Ada dari Ukrida, Luis Purnama. Apakah sudah SDGs? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana, Bu? Sudah SDGs kah kampusnya? Sudah, Bu. Kita ada ikut dalam kepesertaan UI Green Metric kalau setahu saya, Ibu. Oh, berarti sudah berhubungan dengan Kak Rahman tadi ya? Udah menjadi SDG Center ya kampusnya ya? Kalau itu saya belum tahu, Bu. Oke, nanti dicek ya, karena kita reportingnya, karena kebetulan Kinaria pun reporting mungkin satu-satu, biasanya koperasi reportingnya hanya ke Kementerian Koperasi ya, tetapi khusus Kinaria reportingnya sampai ke PBB. Akan ada masuk nanti nama anak-anak yang memang sudah berkontribusi dalam One Ticket One Mangrove, itu akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari PBB. Lalu akan ada beberapa apresiasi dari para pihak ya terkait yang SDGs. Oke, saya akan memberikan paparan sedikit untuk Kinaria. Bisa dibantu Kak Noel? Ya. Nah, Kinaria itu koperasi badan hukumnya, tetapi kita adalah koperasi multi pihak. Kalau kalian mau membayangkan apa sih koperasi multi pihak seperti apa? Saya analogikan koperasi multi pihak itu seperti multinasional perusahaan. Saya pernah bekerja 18 tahun di multinasional perusahaan company. Itu
dalam satu perusahaan ada 18 unit usaha. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik bisa memahami koperasi Kinaria itu terdiri dari beberapa unit usaha. Tetapi lokomotif utamanya adalah film. Jadi kita targetnya apa? Membuat film sebanyak-banyaknya. Apakah untung? Korea untung ya. Kita sudah mengadakan analisa waktu di awal kita memulai kenapa kita memilih unit usaha film dan mengajak anak-anak Gen Z untuk menjadi anggota koperasinya, itu karena sudah ada analisanya waktu itu dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, studi bandingnya dengan Korea Selatan. Ya, silakan. Nah, Kinaria itu dua program unggulannya belum muncul di sini, di YouTube udah ya. Dua program unggulan yaitu satu berani wujudkan mimpi, itu khusus untuk adik-adik di usia SMP dan SMA ya. Itu sesinya nanti siang. Oke, terima kasih Kak Rahman untuk waktunya. Saya minta PPT-nya supaya nanti pembuatan film bisa berdasarkan itu. Nah, program yang kedua untuk mahasiswa dan umum, artinya ini untuk 17 tahun ke atas, yaitu One Ticket One Mangrove namanya. Nah, kenapa dipilih One Ticket One Mangrove? Satu tiket itu artinya satu tiket untuk nonton film, atau satu tiket untuk saham kalian yang ada di dalam film ya. Jadi kalau kalian punya saham di dalam film, berarti film itu punya kalian. Kalau kalian punya tabungan di dalam film tersebut berarti punya kalian. Nah, dari penanaman, dari kepemilikan tiket tersebut, Kinaria mencatatnya sebagai simpanan pokok ya. Kami mencatat sebagai simpanan pokok dan itu berarti menjadi modal kerja Kinaria. Apa saja yang dikerjakan nanti dijelaskan, tetapi yang utama adalah film. Lalu kenapa dipilihnya mangrove? Mangrove itu di Indonesia sebetulnya 3 terbesar di dunia. Namun unfortunately 50% lahan mangrove saat ini kritis. Jadi kalau dihitung, di Kinaria juga ada tim dari WWF yang membantu Kinaria untuk menghitung, dibutuhkan sekitar 5 miliar bibit mangrove. 5 miliar ya. Nah, targetnya Kinaria adalah mencapai 5 juta kontribusi bibit mangrove, diharapkan bisa tercapai di bulan Juli. Nah, itulah dibutuhkan teman-teman dari universitas, teman-teman BEM, ataupun dari organisasi kemahasiswaan bisa membantu untuk mengajak semua teman-teman yang ada untuk ikut di dalam program One Ticket One Mangrove. Apa saja? Next. Next. Nah, salah satunya itu adalah pembuatan film. Ya, ini skip aja. Targetnya kita ini ya, saya masukkan slide ini karena kalian dari kampus. Ini juga skip aja, milestone-nya Kinaria. 3 pilar, ini skip aja. Jadi kita menjalankan koperasi dengan cara yang sedikit berbeda ya, yaitu di sini saya mulai menjelaskan, dicatat sebagai simpanan pokok. Kalau bahasa koperasinya adalah simpanan pokok. Kalau bahasa gaulnya itu bisa menjadi investasinya adik-adik semuanya ya. Investasinya berapa? Cuma 50.000 ya. Boleh lebih, boleh, tetapi yuk kita 50.000 saja dulu, mulai dari diri kita sendiri.
ajak semua teman-temannya, ajak semua keluarganya untuk kita kontribusi dalam penanaman mangrove. Dan sudah menanam satu mangrove berarti kita sudah menjadi pemilik dari seluruh unit usahanya Kinaria, ya. Apa saja unit usahanya Kinaria? Berikutnya, pencatatan kami udah berbasis blockchain ya. Nah, ini ada 8 unit usaha yang saling terintegrasi. Itu sebabnya kami disebut koperasi multi pihak yang dikenal dengan nama Kinaria Co-op. Mitranya banyak nggak? Banyak sekali ya. Baik kementerian sendiri, lebih dari 10 kementerian yang sudah berkolaborasi dengan Kinaria. Unit usaha perfilman, kenapa kok diambil unit usaha perfilman? Di dalam perfilman itu ada 22 unit usaha turunannya. Apa itu nanti saja jelasinnya ya. Tetapi dalam suatu produksi satu film layar lebar bisa menyerap 158 okupansi. Ini data dari mana? Data dari penelitian waktu itu adalah Kemendikbud yang membantu Kinaria untuk memutuskan kenapa kami menggunakan film sebagai lokomotifnya, ya. Jadi industri perfilman kalau kita lihat di Amerika, di India, Korea Selatan, China dan Nigeria itu menjadi PDB nomor satunya. Ya, next. Nah, ini film-film yang akan kita buat yang sudah jadi naskah, yang sudah selesai itu ada satu film namanya Impian Seribu Pulau. Nanti di Harkopnas tanggal 12 kita nonton bareng di platform. Lah kok nggak di bioskop? Ya kita nonton barengnya di platform dulu. Karena apa? Platformnya juga milik koperasi. Jadi berarti milik kalian juga. Kalian nonton misalnya membayar ke platform tersebut, nanti platform tersebut akan berbagi keuntungan kepada siapa? Kepada kalian semua. Nah, film yang sudah jadi naskahnya yaitu Sesuai Titik. Ini kita akan main di 6 provinsi. Mulai dari nol ini kita akan main ini Sesuai Titik bicara tentang penanaman mangrove tadi ya, dan penurunan emisi. Lalu untuk mulai dari nol itu kita bicara tentang pengolahan sampah terpadu. Nah, di sini nanti akan ada RW Hero dari 38 provinsi. Itu sebabnya kami mengumpulkan teman-teman nanti siang itu adalah dari SMP SMA. Sekarang teman-teman dari perguruan tinggi diharapkan bisa turut terlibat sebagai kontributor atau kru di dalam film tersebut ya. Yang berikutnya adalah film Cintaku di Perbatasan. Ini kita bicara tentang instalasi air bersih. Yang tadi masih ingat di SDGs ada tentang instalasi air bersih dan perdamaian antara Timor Leste dan NTT. Karena sampai sekarang masih terjadi keributan ya, bahkan ada yang meninggal juga di daerah perbatasan. Jadi nggak cuma di mana Israel saja ya, tetapi di tempat kita sendiri juga ada yang perang ya. Berikutnya yaitu ada Mentari Kembar. Itu kita akan bermain di Bali dan di NTB. Ini bicara tentang penguatan produk UMKM. Lalu ada tentang identity. Nah, ini agak berat. Mungkin ini film terakhir yang akan kita produksi. Kita produksi dulu yang lain-lain. Kenapa kok berat? Karena ini digabungkan antara games. Jadi ada di Kinaria itu ada komunitas gamers. Kalau kalian paham film Ready Player One, nah adik-adik dari tim film bilangnya, nah kita bikin kayak gitu katanya. Ya, film Ready Player One. Jadi ada mix antara games, antara animasi dengan real movie. Lalu ini Project Kui series, ini tentang apa? Ini tentang kuliner Indonesia. Berikutnya ya, unit usaha berikutnya adalah unit usaha Carbon Consulting dan Trading. Nah, ini pasti kalau anak-anak mahasiswa paham ya.
sekarang lagi marak semua pingin tahu apa sih carbon consulting. Nah, bersyukurnya di Kinaria itu ada unit usaha sendiri. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari IPB. Kalau untuk unit usaha ini ya, jadi kita bisa menjadi konsultan bagi perusahaan-perusahaan, bagaimana kita nanti menghitung penurunan emisi dari setiap perusahaan. Lalu tradingnya gimana? Ya dimasukkan ke dalam bursa karbon. Ya, lalu uangnya buat siapa? Uangnya buat koperasi. Itu sebabnya kalau kita semua menjadi anggota koperasi, finally carbon trading yang sangat besar potensinya di Indonesia itu bisa menjadi milik kita semua, milik masyarakat Indonesia. Artinya undang-undang pasal 33 itu terjadi ya. Jadi semuanya dikuasai oleh, maksudnya menjadi milik masyarakat. Next. Ini unit usaha karbon ya. Jadi siapa yang terlibat di sini biasanya adik-adik dari jurusan kehutanan. Mereka terlibat di situ. Lalu ini ada unit usaha lainnya, yaitu unit usaha Humaviron. Ini kami berkolaborasi dengan adik-adik dari kampus ATMI di Solo maupun di Cikarang. Nah, ini dibantu juga untuk pengembangan ekosistemnya dengan Kak Thomas Ambar, Wakil Rektor dari UPITRA. Nah, namanya adalah Humaviron. Apa itu? Nah, ini ya, kita bisa menghasilkan cutleries, bisa menghasilkan kopi kapsul, dan yang pasti kita menanam mangrove menggunakan bioproduk, biopot ini. Artinya saat kita menggunakan biopot ini, pertumbuhan mangrove itu lebih cepat 2 kali ya. Ini kata teman-teman dari jurusan kehutanan. Jadi kalau ada nanti kampusnya yang memang sudah ada jurusan kehutanannya, boleh bergabung, nanti kita urus yang seperti ini ya. Yang berikutnya, ini unit usaha Humaviron. Ini berbasis vokasi, artinya kita bisa membuat small factory dimanapun bahan bakunya ada. Kak Ivon tadi lupa sampaikan, bahan bakunya dari limbah agri kering ya. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah RW Hero ya. Nah, apa ini RW Hero? RW Hero itu kita akan mengajak para RW rukun warga ya, RT, RW gitu. Jadi mungkin ayahnya dari kalian ada yang menjadi RW. Nah, nanti kita kolaborasi. Komunitas RW ini akan masuk ke dalam film Mulai Dari Nol ya. Sampah selesai dalam waktu 40 hari, tidak ada yang ke TPA. Bayar berapa Kak? 0 rupiah asal berkoperasi. Poinnya itu saja, 0 rupiah ya. Tidak apakah ini nggak pakai mesin? Tidak pakai mesin, makanya 40 hari. Kalau pakai mesin ya pasti pakai duit ya. Berikutnya unit usaha yang berikutnya. Nah, ini unit usaha yang termuda ya, yang ada di Kinaria. Kita akan ada motor EV, namanya Mimo gitu ya. Ini kan sempat tahu mungkin ada kementerian yang mau beli motor dari India. Yuk, kalau kita bisa modalin ini dan kita bisa menghasilkan ini dalam waktu cepat, ini teman-teman kakak-kakak dari Astra membantu untuk mengawasi ya pembuatan produksi ini. Nah, bayangkan kalian punya unit usaha karbon, kalian punya unit usaha bioproduk tadi Humaviron, kalian juga punya unit usaha motor. Artinya apa? Semua keuntungannya bisa dibalikan kepada kalian ya, kepada kita semua yang menjadi anggota koperasi. Itu sebabnya ajak sebanyak-banyaknya teman-teman untuk berkoperasi. Next. Nah, ini ada gak mau kalah juga ya, karena di sini ada adik-adik dari IT, dari saya nggak tahu di sini ada nih Kak Afi dari pesantren
Sekolah Islam Terpadu As-Sajili di Malang itu kan adik-adik banyaknya timnya IT semua tuh ya. Nah, kita akan membentuk unit usaha IT dengan tenaga pendidiknya dari dari guru-guru. Jadi ini nanti makanya akan ada khusus guru-guru yang akan kita ajak nge-zoom. Kita akan bicara tentang SDGs dan juga bicara tentang unit usaha STEM ini ya. Nah, kita akan mengadakan lomba secara nasional di bulan Oktober dan secara internasional di bulan November. Itu kita akan bikin di Hanoi. Next. Jadi Indonesia jangan lupa ya, kita harus bisa membuktikan bahwa anak muda Indonesia itu hebat. Dan yang ini mungkin adik-adik tahu atau tidak. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Susu di Indonesia itu masih import 80% ya. Yang doyan minum susu gitu masih import 80%. Nah, ada divisi khusus. Ini kita sudah mengkaji, udah menganalisa, udah membuat bisnis plan. Akan berkolaborasi dengan koperasi yang ada di Jawa Barat juga. Kita akan memperluas pabrik susu gitu ya. Jadi ini tidak ada MBG pun kita import 80%. Next. Nah, yang ini adalah platform. Platform ini berbasis blockchain. Jadi kalau udah berbasis blockchain, insya Allah aman ya. Karena semuanya, kalau saya waktu baru-baru belajar blockchain pun saya menghapus sesuatu, nggak bisa hilang, maksudnya tetap tercatat loh di situ gitu ya. Dan ketahuan pula saya yang hapus gitu. Jadi ini sistem yang terakreditasi sehingga bisa dipercaya oleh banyak pihak. Ini sistemnya blockchain. Nah, ini untuk menyerap adik-adik dari yang jurusan IT tadi. Selain masuk ke STEM, di sini akan membutuhkan tenaga kerja banyak sekali karena kita semua kekuatannya di digital. Penurunan emisi kita bikin digital, penurunan emisi dari mangrove atau pohon-pohon lainnya, dari pengolahan sampah itu dibuat digital semua. Logistik juga kita bikin digital. Sampai ini bisa untuk pembayaran uang sekolah atau uang semesteran gitu ya. Sama dengan platform e-wallet yang lainnya. Next. Nah, untuk mahasiswa karena unit usahanya begitu banyak, kita bisa menyerap program magang. Kalau di perfilman itu biasanya kami meeting by online. Kalau untuk yang di kehutanan tadi terpaksa harus hadir karena memang ada penanaman atau pembuatan pot gitu kan ya. Nah, ini bisa ditukar dengan 20 SKS satu semesternya. Next. Ya. Nah, kalau adik-adik yang sudah sudah berkuliah tetapi masih pengen ngambil double degree misalnya. Nah, ini ada program S1 juga tetapi online dengan harga yang sangat luar biasa murah, terjangkau ya. Saya tidak bilang murah lah ya. Terjangkau karena ini kita bisa punya tabungan, sudah punya tabungan juga. Next. Ya, cara masuknya adalah lewat sini. Jadi kalau adik-adik semua mau masuk, masuknya lewat sini. Nanti kalau untuk kampus-kampus yang tadi sudah terdaftar di kami, itu ada linknya khusus. Contohnya UICI itu ada link khusus, UPITRA itu ada link khusus, ADMI, IPB itu ada link khusus. Kita berharap kenapa kalau ada link khusus itu akan menjadi SDG Center. Kami akan membantu untuk reporting SDG Center ataupun pembuatan rencana kerja dalam 1 tahun untuk melakukan giat-giat SDGs.
ya, masuknya lewat sini. Ya, target kita di Harkopnas tanggal 12 itu ada 5 juta mahasiswa atau kontributor yang sudah bersedia untuk menanam mangrove. Next. Nah, ini adalah cara masuk yang kedua. Kalau yang tadi adalah cara mangrove, cara masuk untuk anak-anak mahasiswa. Kalau yang ini adalah cara masuk untuk adik-adik dari SMP SMA. Jadi di tanggal 12 juga itu Harkopnas, kita akan menonton di sini. Kalau adik-adik bilang saya mau ikut dua-duanya boleh nggak? Ya boleh, berarti tabungannya kalian banyak. Kayak gitu ya. Ikut di mangrove, ikut di film, kayak gitu. Nah, ini juga Januari. Kenapa kok Januari? Januari itu adalah ulang tahunnya Kinaria. Kita akan coba mengadakan Indonesia Cooperative Film Award. Ini lagi kita diskusikan dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, jadi sama kayak FFI, tetapi kalau ini ditanya ikut di koperasi mana, Dek? Nomor koperasinya berapa, Dek? Nah, semacam itu. Next. Nah, yang berikutnya kita akan membuat 4 film ini. Ini naskah yang tadi saya bilang sudah jadi. Film yang pertama itu Sesuai Titik, yang berani wujudkan mimpi. Itu akan berkolaborasi 38 OSIS. Kalau yang ini OSIS ya. Kita akan bersama-sama untuk membuatnya. Lalu Mentari Kembar itu kita akan berkolaborasi dengan OSIS dan BEM. Mulai dari nol itu kita khusus Jawa Barat dan Jogja. Jadi kalau adik-adik dari kampus Jawa Barat dan Jogja bisa lewat sini. Ini QRIS apa sih? Mau ikut modal? Berapa sih harga modalnya? 50.000 saja. Jadi kita semuanya main 50.000 ya. Supaya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau 50.000 kan cuman tidak jajan satu kali ya. Jadi kalau mau ikut 4-4-nya boleh nggak? Boleh. Dan kapan ini dibuka? Kita akan membuka ini di tanggal 12. Jadi semuanya itu dibuka di tanggal 12 Juli. Kita lihat, oh Cintaku di Perbatasan ternyata sudah terkumpul sekian modalnya. Mulai dari 0 sekian gitu ya. Nanti akan diumumkan dan dibuka bersama secara serentak dan langsung. Karena sistem blockchain jadi tidak ada jeda waktu, begitu di close langsung dibuka, langsung bisa terlihat. Next. Ya, terima kasih. Inilah yang akan kita miliki bersama Cinema Teknopark. Artinya dari sisi perfilman dan dari sisi teknologi, kita berharap apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi leading bagi Indonesia Emas. Kenapa? Karena di tahun Indonesia Emas itu Indonesia diharapkan bisa menduduki 4 besar dunia dalam bidang ekonomi. Dimulai dari kalian ya. Kalau kalian kan usianya adalah usia-usia yang memang produktif, yang seperti tadi Ibu Asdep katakan, kalian adalah pemimpin di masa ini. Jadi yuk kita miliki bersama Indonesia hebat. Ada sesinya khusus kenapa dia hebat. Itu beneran nggak bohong. Jadi ada sesi khusus apa saja sih hebatnya Indonesia. Kalau tertarik nanti kita bisa bikin sesi tersendiri. Nah, kenapa kita membuat semua itu supaya memang bisa meningkatkan ekonomi dari kita semua. Karena mendapatkan pekerjaan sekarang sulit ya adik-adik, tetapi kita yakin kalau kita bisa menjadi solusi, kita bisa bukan pencari kerja tetapi pencipta kerja, itu akan lebih berdampak bagi banyak orang. Oke, itu saja penjelasan dari saya dan mungkin kita sudahi sesi kita hari ini. Kalau memang mau bertanya lebih lanjut, nanti kita bisa berbicara melalui WhatsApp atau Zoom. Tapi yang jelas mulai dari hari ini, setelah kita adakan Zoom ini, kita anggap ini sebagai launching program ini untuk klaster mahasiswa, dan kita berharap mulai dari Juli setelah Harkopnas kita bisa bekerja bersama. Bekerjanya jangan khawatir, semuanya online dan tidak mengganggu sekolah kalian.
karena sudah dibuktikan satu film dikerjakan oleh anak-anak SMP SMA yang tidak pernah bikin film pun sudah jadi. Oke, demikian dari saya dan terima kasih untuk waktunya para BEM, para pengurus mahasiswa, organisasi mahasiswa. Ajak semua teman-temannya, ajak semua dari kampus-kampus yang lain, karena kita butuh Indonesia hebat. Jadi jangan pakai istilah Indonesia menuju bangkrut ya adik-adik ya, please jangan. Kenapa? Karena kita masih tinggal di Indonesia ya. Kita selalu bilang Indonesia hebat karena itu afirmasi. Kenapa? Karena kalian yang menjadi pemilik Indonesia ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan segera berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Segera lakukan kontribusi sehingga di tanggal 12 Juli nanti kita boleh melihat dengan bangga bahwa anak Indonesia sudah menjadi solusi bagi kondisi Indonesia sekarang ini. Terima kasih. Salam Pancasila.